Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Itu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya memahami agama ini sesuai dengan apa yang telah dipahami para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, atau yang kita kenal dengan beragama dengan manhaj salaf. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita seperti biasanya pada malam hari ini, pekan yang pertama, itu membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, atau yang dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir kita telah sampai kepada bab yang kedua, yaitu tentang birrul ummi, ya, berbakti kepada ibu. Di mana hadis beliau bawakan ada dua buah hadis, hadis yang ketiga dan yang keempat, di mana pertama, wajibnya seseorang berbakti kepada ibunya. Bahkan ketika Nabi bertanya, ya Rasulullah, man abarru, wahai Rasulullah, siapa orang yang aku berbuat baik kepadanya? Maka Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Kemudian Al-Imam Bukhari
membawakan sebuah riwayat berkaitan dengan seseorang yang dia bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seseorang yang dia telah membunuh, ya, kemudian dia bertaubat, lalu dia meminta nasihat dengan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Ibnu Abbas menanyakan kepadanya, ummuka hayyatun, apakah ibu masih hidup? Ya, ketika ditanya di masalah tahu an hayatil ummi, kenapa engkau Ibnu Abbas, ya, datang laki-laki ini menanyakan tentang ibunya, ya, maka Ibnu Abbas mengatakan, inni la a'lam amalan aqraba ila Allah min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan yang mana lebih dekat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih daripada berbakti kepada seorang ibu. Menunjukkan ikhwan wa akhwat bahwasanya, ya, betapa besarnya, ya, perintah berbakti kepada ibu kita, dan bagaimana, ya, hasil yang diperoleh bagi seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Ya, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari melanjutkan pembahasannya, itu bab yang ketiga, birrul ab. Itu berbakti kepada seorang, berbakti kepada ayah. Hadis yang dibawakan juga dua buah hadis. Itu hadis yang kelima, itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Bukhari mengatakan, hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Wahib ibn Khalid an ibni Subrumah qala sami'tu Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abarru qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abaka atau abuka, sini abaka. Hadis, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana hadis ini ikhwan sebenarnya sama dengan hadis yang sebelumnya, itu bab berbakti kepada ibu, akan tetapi datang dari sahabat yang lain. Ya, sebelumnya hadis yang ketiga itu dari, ya, seorang sahabat yang tidak diketahui namanya di sini, karena dia merupakan kakek dari salah seorang, ya, tabi'in atau mungkin seorang atba'ut tabi'in yang bernama Bahz bin Hakim. Bahz bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Hakim. Kemudian ayahnya Hakim ini merupakan salah seorang sahabat, ya, radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita urutkan sanadnya, seorang cucu itu meriwayatkan dari, anak meriwayatkan dari bapaknya, ya, bapaknya meriwayatkan hadis ini dari, ya, kakek dari anak ini, ya, itu riwayati al-jad, ya, minal ab wal ilad minal jad. Ini biasa, ya, yaitu sebuah riwayat yang silsilah sanadnya datang dari seorang yang, ya, kakek, ayah, dan apa namanya, Bahz,
Ini bahas ini punya ayah namanya Hakim. Hakim ini anak dari ayahnya, ya kan? Sebutkan namanya. Ya. Akan tapi hadis yang kedua yang berkaitan dengan birrul ab itu dari sahabat yang ma'ruf, kita kenal, yang sering kita sebutkan namanya ketika membacakan hadis, karena beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, padahal beliau ikhwan bersama Nabi itu tidak lama, ya, tidak begitu lama bersama Nabi SAW. Akan tetapi ya, kesungguhan Abu Hurairah, dan beliau termasuk sahabat yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadisnya itu hampir mirip dengan hadis sebelumnya, ya. Ketika seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man abarru?" Siapakah orang yang aku berbuat baik kepadanya? Ya, maka Nabi mengatakan ummaka, ya, ibumu. Kemudian summa man, siapa lagi? Qala ummuka. Kemudian ibumu. Ya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ya, ummaka, ibumu. Pertanyaan yang keempat, summa man? Qala abaka. Ya, ayahmu. Jadi dapat kita pahami ikhwan bahwasanya manusia yang kedua yang kita berbuat baik kepadanya adalah ayah. Setelah yang pertama ibu, yang kedua ayah. Nah, dan hadis ini ya merupakan dalam ilmu hadis, maksudnya itu hadis yang memiliki dua riwayat jalur, ya. Satu dari kakeknya, ya, Bahas, yang satunya lagi dari Abu Hurairah. Ya. Dan hadis ini juga kalau kita kembali kepada kitab hadis, dia juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya. Bahkan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Makanya ikhwan yang harus kita pahami bahwa hadis itu memiliki jalan yang disebut dengan ilmu hadis apa? Sanad, mata rantai dari Nabi, sahabat, ya, setelah sahabat mungkin tabi'in atau mungkin sahabat juga, ya, dari tabi'in atau orang kemudian setelahnya atau tabi'in terus, ya, dari fulan sampailah kepada para imam ahlul hadis yang menulis kitab hadis, seperti di antaranya apa? Imam Al-Bukhari. Ya, misalnya di sini hadatsana Sulaiman. Betul apa? Imam Bukhari mendengar hadis ini dari Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb itu mendengar hadis ini dari siapa? Dari Uhaib ibnu Khalid. Uhaib ibnu Khalid itu mendengar hadis ini dari siapa? Dari Ibnu Subrumah. Ibnu Subrumah itu mendengar hadis ini dari Abu Zur'ah atau Abu Zur'ah. Abu Zur'ah seorang tabi'in itu mendengar hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu dia dengan apa? Sanad. Nah, kemudian juga hadis yang keenam itu sama, dalam artian hadis yang lafaznya sama, bahkan juga dari sahabat yang sama, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akan tetapi Imam Bukhari mendengarnya dari selain Sulaiman. Ya. Perhatikan,
Di hadis yang keenam kata Imam Bukhari, hadatsana Bishr ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Ayyub qala hadatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah ata rajulun nabiyallah sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni faqala birru ummaka thumma 'ada faqala birru ummaka thumma 'ada faqala birra ummaka thumma 'ada faqala birra ummaka thumma 'ada arabi'ata faqala birra abaka. Hadis yang keenam, Imam Bukhari itu membawakan riwayat dengan jalur yang berbeda. Yang tadi kan dari Sulaiman, ya, jadi Sulaiman, sedangkan yang ini dari Bishr bin Muhammad. Ada dua jalur. Misalnya kita halnya sama seperti kita sebenarnya mendengar kabar misalnya, ya kabar ini kita mendengarnya dari dua orang. Ya, saya mendengar kabar ini dari dua orang. Ya, pertama dari A, yang kedua dari B. Itu maksudnya. Ya, yang mana kalau kita tarik terus, ya dia datang dari sama dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah. Nah, jadi hadis ini dari Bishr bin Muhammad. Bishr Muhammad mendengar dari Abdullah dari Yahya bin Ayyub. Yahya bin Ayyub dari Abu Zur'ah. Abu Zur'ah dari Abu Hurairah. Akan tapi di sini dengan lafaz yang sedikit berbeda. Apa maksudnya? Bahwa terkadang orang yang menyampaikan hadis ini dia membawakan hadis Nabi dengan secara makna, bukan secara teks. Tidak sebagaimana semestinya. Ya. Apa yang dia bawakan itu terkadang tidak sama persis dengan apa yang Nabi katakan. Ya, dan ini diperbolehkan dalam artian, ya, selagi dia memiliki makna yang sama, ya, maka itu tidak mengapa. Ya, ini yang kita pahami. Ya, maka kita akan dapati terkadang beberapa hadis itu berbeda riwayat, berbeda lafaznya, itu biasa. Ya, akan tetapi juga kita kembalikan kepada ahlinya, itu ahli hadis. Ya, tentang masalah lafaz hadis. Sedangkan kita tidak bisa, kalau kita pribadi itu tidak boleh kita membawakan riwayat dengan makna sesuka hati kita. Dan dikhawatirkan nanti merubah maksudnya. Jadi intinya di sini bahwa hadis ini, ya, sama dengan hadis sebelumnya, bukan hadis yang nomor 3, akan tapi ada sedikit perbedaan dalam konteksnya, dalam artian kalimatnya. Di sini, ya, kata Abu Hurairah, ata rajulun Nabi Allah, datang seorang laki-laki kepada Nabi Allah, itu Nabi kita Muhammad SAW, maka dia bertanya kepada Nabi SAW, ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepada aku? Jadi dia minta nasihat. Maka Nabi bilang apa? Birra ummak, berbuat baiklah kepada ibumu. Kemudian dia ulang lagi, summa ada, dia mengulangi lagi. Dia tanya lagi, madza ta'muruni, ma ta'muruni. Ya. Maka Nabi juga mengatakan birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Summa ada, dia ulang lagi. Maka Nabi juga mengatakan birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Ya. Sampai 3 kali. Ya. Nah. Ya, sini riwayat sampai 4 kali. Ya, summa ada arabi'a faqala bi ra'abak. Kemudian diulang lagi, dia bertanya kembali lagi, mengulang, maksudnya itu pertanyaan ini terulang 4 kali, ya. Maksudnya keempatnya. Ya, maka Nabi mengatakan birra abaka. Ya, berbaktilah kepada
ayahmu. Ya, jadi ikhwan, bahwasanya hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, yang intinya adalah kita diperintahkan untuk berbakti kepada ayah. Dan sini bukan berarti bahwa kedudukan ayah itu di bawah daripada ibu, bukan. Ya. Akan tapi ini permasalahannya adalah masalah berbakti. Ya. Seorang anak itu lebih besar, hendaklah dia lebih besar baktinya kepada ibunya. Ya, kenapa demikian? Ya, karena ibu kita, ya, seperti yang kita bahaskan pada pertemuan sebelumnya, ya, telah, ya, menghabiskan, ya, waktunya untuk memelihara kita, untuk menjaga kita, untuk mendidik kita. Ya, bukankah ibu kita yang telah, ya, karena seorang ibulah dia mengandung, ya, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, ya. Dan bagaimana seorang ibu itu, bagaimana dia bersusah payah dalam mengandung, apalagi ketika melahirkan, nyawa taruhannya. Ya, maka ini yang harus kita pahami, ikhwan. Ya, makanya ada kisah tentang, ya, salah seorang, ya, yang dia pergi umroh atau haji. Ya. Jadi ketika dia melaksanakan tawaf, ya, lalu dia bawa ibunya bersama ibunya, dan ibunya ya, karena sudah tua, lalu dia gendong ibunya dalam tawaf tadi. Ya, tahu ikhwan tawaf, ya, keliling Ka'bah itu, ya, bagaimana dia menggendong ibunya, ya, sambil tawaf. Dia tawaf sambil menggendong ibunya. Maka dia bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi, tidak salah Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tentang perbuatannya, ya, yang dia lakukan. Apa katanya? Wahai Ibnu Umar, apakah perbuatan aku ini, ya, yaitu ketika aku tawaf aku gendong ibuku, ya, apakah telah, ya, membalas jasa, ya, ibuku yang telah, ya, mengandung, telah melahirkan, menyusui, ya. Dia kali ini bertanya tentang perbuatan dia, bagaimana dia, ya, membawa ibunya, menggendongnya untuk tawaf. Maka berkatalah sahabat ini, Abdullah bin Umar, apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, ya, tidaklah yang kau lakukan itu, ya, tidak ada apa-apanya dengan apa yang telah dilakukan oleh ibumu. Hatta walaupun itu tidak bisa terbalas dengan apa? Ya, ketika ibumu, ya, menarik napas ketika melahirkanmu. Nah, itu nggak ada apa-apanya. Ya, karena ikhwan, bahwasanya seorang ibu ketika dia melahirkan itu taruhannya nyawa, ya, antara hidup dan mati. Maka perbuatan seorang anak yang dia membawa ibunya, menggendong ibunya ketika tawaf, itu nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa. Nah, ini yang harus kita pahami, ya, bahwasanya hendaklah kita berbakti kepada ibu kita. Begitu juga dengan ayah, ya, bahwa yang harus kita pahami dari hadis ini, orang yang kita wajib,
ya, berbuat baik kepadanya. Manusia yang kita berbuat baik setelah ibu, ya ayah, ya, bukan yang lainnya, ya, bukan ustadz kita, bukan guru kita, atau bukan orang yang telah menolong kita, enggak, ya, akan tapi apa? Ayah. Itu yang harus kita pahami, menunjukkan bahwa ya, ayah juga termasuk manusia yang seseorang, ya, anak, dia wajib berbakti kepadanya, ya, wajib berbakti kepadanya. Kenapa ya kawan? Ya, karena siapakah yang mencari nafkah? Ayah. Ya, dia bekerja, ya, banting tulang, ya, mencari nafkah untuk kehidupan apa? Anak dan istrinya. Bekerja di luar, ya, pergi pagi, pulang sore, ya. Maka inilah bentuk, ya, kasih sayangnya seorang ayah kepada anaknya, ya. Maka pantaslah seorang anak dia wajib berbakti kepada ayahnya, ya, wajib dia berbakti kepada ayahnya. Nah, taib. Jadi ini hadis yang sebenarnya telah kita bahas, ya. Akan tapi ini dengan riwayat yang berbeda dan jalur yang berbeda. Kemudian kita masuk kepada bab yang keempat. Bab ini masih berkaitan dengan kedua orang tua. Bab birru walidayhi wa in zolama. Bab yang keempat adalah bab berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka berbuat zalim kepadamu. Ini harus kita pahami, ikhwan. Ya, ini harus kita pahami bahwasanya Imam Bukhari membuat satu bab birrul walidayhi, berbakti kepada kedua orang tua walaupun dia telah menzalimi kita. Bukhari membawakan satu hadis yang ketujuh, ya. Hadis yang ketujuh, kata beliau, hadatsana Hajjaj qala hadatsana Hammad wa huwa ibnu Salamah an Sulaiman at-Taimi an As-Sa'id al-Qaisi an Ibni Abbasin qala ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu babaini ya'ni minal jannah wa in kana wahidun fawahidun wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Qil wa in zalamahu qala wa in zalamahu. Nah, Imam Bukhari bukan sanadnya, ya, dari Hajjaj, ya, Hajjaj, kemudian Hajjaj dari Hammad, itu Hammad ibnu Salamah, Hammad bin Salamah dari Sulaiman at-Taimi. Ini disebutkan dari Sulaiman at-Taimi dari Sa'id al-Qaisi. Sa'id al-Qaisi itu dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. 6. Di mana, ya, qala Nabi pun bersabda, ma min muslim, tidaklah seorang muslim, ya, maksudnya seorang anak, ya, lahu walidani, memiliki dua orang tua, muslimani, muslim, yusbihu ilaihima muhtasiban, yang mana dia
Ya, yusbih itu maksudnya apa? Berbuat baik, patuh. Ya, jadi atau bahasa apa? Nurut. Kata ibu kita minta tolong ini kita kerjakan. Sama ayah misalnya kita membantu beliau, ya, misalnya ketika seorang ayah kita misalnya berkebun, kita bantu ikut, ya, berkebun misalnya. Intinya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka di sini apa? Illa melainkan fatahallahu babaini. Maka Allah bukakan baginya dua pintu. Maksud dua pintu sini yakni minal jannah, dua pintu di surga. Wa in kana wahidun fa wahidun. Ya, jika maksudnya kalau salah seorang sudah meninggal dunia, tinggal satu orang, ya, maka apa? Fa in kana wahidun fa wahidun, maka dibukakan baginya satu pintu. Ya. Wa in aghdaba ahaduhuma, jika salah seorang di antara mereka murka, ya, murka, maka falam yardallahu anhu, Allah enggak akan ridho kepada anak tersebut hatta yarda anhu, sampai, ya, salah seorang di antara mereka itu ridho kepada anak tersebut. Lalu ya, ada yang bertanya kepada Nabi SAW, wa in zalamahu, ya, bagaimana kalau keduanya itu telah menzaliminya, telah menzalimi anak tersebut, ya, apakah kita juga akan berbuat baik kepadanya, ya? Maka kata Nabi SAW, wa in zalamahu, walaupun keduanya telah berbuat zalim. Nah, ini. Taib ikhwan, hadis ini sebelum kita membahas tentang faedah dari hadis ini, akan tapi yang harus kita ketahui, hadis ini terdapat disebutkan ulama cacat, dan artian secara hukumnya hadis ini tidak sahih. Tidak sahih. Itu hadis yang kita bahas ini secara sanad disebutkan bahwasanya hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Dia dhaif karena adanya rawi yang meriwayatkan hadis ini, ya, telah dikatakan oleh para ulama ahlul hadis seperti Ibnu Hajar. Itu beliau punya kitab namanya kitab Targhib wa Tahdzib, itu menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Itu dikumpulkan per nama, ya, per abjad, itu dari A siapa terus sampai huruf sin. Ada namanya Sa'id Al-Qaisi, ini dia Sa'id Al-Qaisi. Maka dia mengatakan Sa'id Al-Qaisi ini makbul. Makbul dalam ilmu mustalah hadis itu maknanya hadisnya itu tidak bisa diterima. Boleh diterima kalau ada yang menguatkannya. Dan hadis ini tidak ada yang menguatkannya. Jadi sisi kelemahan hadis ini yaitu adanya rawi yang bernama Sa'id Al-Qaisi ini. Sa'id Al-Qaisi ini yang mendengar dari Ibnu Abbas. Ya, Syekh Albani mengatakan bahwa Sa'id Al-Qaisi ini tidak tahu keadaannya. Apakah dia seorang rawi yang thiqah? Thiqah itu berarti apa? Kalau dia dikatakan thiqah, maka hadisnya diterima. Tapi kalau dikatakan Sa'id ini dhaif,
maka dia hadisnya tidak diterima. Akan tapi ketika seorang tidak ketahui apakah dia itu sahih atau dhaif, maka tetap dia juga tidak diterima hadisnya sampai ada rawi yang menguat yang lain yang menguatkan hadis ini atau jalur yang lain. Ini secara sedikit ya tentang masalah ilmu hadis. Ya. Jadi perhatikan sanadnya. Kan dari Bukhari kan Hajjaj. Hajjaj itu dari siapa? Hammad. Jadi Hajjaj mendengar dari Hammad. Hammad ibnu Salama. Hammad ibnu Salama dari Sulaiman At-Taimi. Sulaiman At-Taimi mendengar dari apa? Sa'id Al-Qaisi. Sa'id Al-Qaisi dari Ibnu Abbas. Ternyata setelah diperiksa sanad ini, Sa'id Al-Qaisi ini bermasalah. Begitu. Maka hadis ini secara hukum ya hadisnya apa? Dhaif. Ya, dan disebutkan di sini ikhwan bahwasanya hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah ya, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya dhaif. Maka dikatakan wa dha'afahu Albani. Beliau mendhaifkan hadis ini di kitab Adabul Mufrad. Nah, Syekh Al-Albani memiliki kitab takhrij memeriksa hadis Adabul Mufrad, lalu beliau memisahkannya. Ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Ya, hadis yang tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun ikhwan secara makna itu apa? Benar. Jadi kalau ada hadis secara makna dia benar, akan tapi secara sanad dia tidak sahih, maka kita nggak boleh dijadikan ya apa sebagai sandaran atau kita katakan ini sabda Nabi. Ya, kenapa? Karena kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang bukan dikatakan oleh Nabi SAW, atau tidak jelas apakah ini perkataan Nabi atau tidak. Dikarenakan ada rawi yang bernama Sa'id Al-Qaisi. Kenapa demikian? Karena yang harus kita pahami ancaman bagi mereka yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Ya. Dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi melarang kita berdusta atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah dan tafadhal. Sudah kena dan itu.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwani fi din, khawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita lanjutkan pembahasan tentang masalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ikhwan, bahwa pada hari ini sangat mudahnya seseorang berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Terkadang sebagian manusia dia berdusta karena ingin menguatkan keyakinannya. Ada lagi yang menguatkan karena mazhabnya, apa yang dia berpendapat dengannya. Ya. Ada lagi yang berdusta karena kejahilan, karena kebodohan. Padahal berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan dosa besar. Kalau seorang itu sengaja, bahkan dia membuat hadis sendiri, hadis palsu, dia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini akan hukumannya apa? Dibunuh. Itu telah terjadi di zaman dahulu. Para pendusta hadis itu ditangkap, seorang tentunya amir, pemimpin ketika itu, ditangkap, disalib, lalu dipenggal, dibunuh. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau apa? Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka persilakan baginya untuk mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis ini sahih dikutip Bukhari dan Muslim. Perhatikan ikhwan. Nabi apa? Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Berdusta atas namaku tidak sama seperti seorang berdusta atas nama orang lain. Nah, pertanyaannya, kalau kita bisa berdusta atas nama orang lain, boleh nggak? Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kita berdusta, seorang itu tidak mengatakan demikian, kita bilang demikian, kan dusta, fitnah. Akan tapi dampak ketika kita berdusta atas nama sefulan itu tidak sama dengan ketika kita berdusta atas nama Nabi. Kalau fulan kita katakan, si fulan mengatakan begini-begini, misalnya tentang hukum, boleh, halal, haram, nggak ngaruh. Dan kalau Nabi yang mengatakan, atau kalau disandarkan Nabi SAW, itu menjadi apa? Hukum. Sehingga sesuatu yang bukan dari ibadah jadi ibadah, yang halal jadi haram, yang haram jadi, itu pengaruhnya. Maka dia bilang itu laisa kakadzibin ala hadin. Maka Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka tempatnya di neraka. Ya, menunjukkan hadis ini menunjukkan apa? Berdusta atas nama Nabi min kabair, minal kabair, termasuk dosa besar. Ya. Kemudian juga bagaimana dengan orang-orang yang jahil?
orang yang jahil, maka kalau dia menurut persangkaannya hadis ini tidak sahih, ya, misalnya kita mendapatkan suatu hadis, enggak diterangkan tuh hadisnya itu sahih atau tidak, ya, kita bawa hadis ini, maka dia termasuk dari, ya, seseorang yang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dalam sebuah riwayat yang lain Nabi mengatakan apa? Man rawa anni haditsan wa huwa yara anhu kadzibun fa huwa ahadul kadzibaini. Siapa yang meriwayatkan suatu hadis dariku yang menduga bahwa itu dusta, dia menduga, maksudnya dia enggak yakin ini hadis sahih atau tidak, maka dia adalah salah seorang dari dua pendusta. Ya, berarti dia masuk dalam orang-orang yang juga ikut berdusta, yang sengaja. Yang ini yang sengaja, ini tidak sengaja, dan itu karena kejahilan tadi, tetap diancam. Ya, makanya ini penting, kawan. Ya, tidak boleh bermudah-mudahan dalam menyampaikan hadis. Harus tahu terlebih dahulu hadis ini sahih atau tidak. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama muhaddisin telah mengumpulkan hadis. Ya, sebagian mereka telah membawakan sanad seperti Imam Bukhari ini. Imam Bukhari, ikhwan, membawakan sanad bukan berarti beliau tidak tahu tentang hadis ini apakah sahih atau dhaif, tidak. Kenapa? Karena yang harus kita pahami di sini, Imam Bukhari ingin membawakan pertama faedah tentang bab ini, ya, bahwa orang wajib berbuat bakti kepada kedua orang tuanya walaupun dia zalim. Ya, lalu beliau membawakan hadis ini, ya, agar manusia tahu apakah hadis ini sahih atau dhaif dengan cara apa? Melihat sanadnya. Karena sebagian ulama itu ketika dia membawakan hadis, dia tahu ada hadis ini dhaif, ya, akan tetapi apa? Hadis ini memiliki apa? Hadis apa? Syawahid atau seperti apa? Hadis yang lain yang maknanya sama dengan hadis ini. Ya. Karena secara makna benar. Ya. Itu apa? Berkaitan dengan yang telah kita bahas, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di bab yang sebelumnya, ya, di awal-awal pembahasan, wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, di mana Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya, dalam surat Luqman, ya. Ya. Maka kata Allah apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, ya, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kalian mengikuti keduanya. Ya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tapi tetaplah kalian mempergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ini semakna dengan pembahasan tentang birrul walidaini wa in zalama. Ketika kedua orang tua kita telah berbuat zalim kepada kita, memaksa kita untuk mensekutukan Allah,
atau perbuatan yang lainnya yang mendatangkan perbuatan maksiat misalnya, ya, maka kita tidak boleh mentaatinya atas perintah maksiat tersebut, akan tapi kita tetap biru walidain, tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu maksudnya. Ya, itu. Allah tetap memintakan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Walaupun mereka telah berbuat zalim kepada kita. Misalnya ada di antara anak yang di mana orang tuanya itu membuangnya anak. Jadilah anak buangan, dipungut semua orang. Suatu ketika sudah dia dewasa, dia tahu bahwa akhirnya dia tahu siapa ayah dan ibunya. Ya, seorang anak yang mungkin dia telah dibuang oleh kedua orang tuanya, itu kira-kira kalau ketemu sama orang tuanya senang apa? Ada rasa apa? Kebencian pasti. Apa salah saya? Kok dibuang? Maka Islam memerintahkan tetap berbuat baik. Ya, tetap berbuat baik. Taruhlah kita mungkin dalam kasih sayang, orang tua kita mungkin lebih sayang kepada adik kita atau kepada kakak atau abang kita daripada kita. Adanya ketidakadilan, ya. Tapi kalau seandainya antum dikasih uang jajan 5.000, abang antum 10.000, itu adil enggak? Adil. Adil enggak adil? Adil. Adil. Ya, saya waktu kecil ya. Kalau sekarang jajan enggak lagi. Waktu kita kecil dulu, antum masih SD dikasih uang jajan 5.000 misalnya. Abang antum yang SMP kasih 10.000, adil enggak? Ya, itu adil. Tapi kalau antum yang SD kasih 10.000, abang antum 5.000, itu nggak adil itu. Ketika seperti itu misalnya, antum dikasih uang 5.000, adik antum yang masih kecil 10.000, zalim itu. Maka tetap berbuat bakti kepada orang tua kita. Karena ayat itu, ikhwan, bersifat umum. Bahkan ayat ini berbicara tentang orang tua yang musyrik. Karena dia menyuruh anaknya mensekutukan Allah, kembali kepada agama yang mensekutukan Allah. Seperti kisah yang mereka sampaikan, kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Maka seorang anak tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian juga adapun lafaz bagian dari wa in aghdaba ahaduhuma, jika salah seorang di antara mereka murka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho kepada kita sampai orang tua kita ridho kepada kita. Nah, ini kan semakna dengan hadis yang sebelumnya. Itu hadis kedua. Ridho Rabbi fi ridho walidayni. Ridho walidi wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah itu tergantung dengan keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan orang tua. Nah, ini yang harus kita pahami. Taib. Jadi faedah dari hadis yang ke-7 ini di bab yang ke-4, birrul walidayhi wa in zalama. Tetap
seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya itu berbuat zalim. Perhatikan ikhwan fillah. Ini sangat besar sekali faedah yang harus kita pahami karena betapa banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita bahas tentang masalah ini di akhir pembahasan dari orang tuanya di bab yang berikutnya. Ada orang tuanya adalah orang tua yang telah menyayanginya, tidak pernah menzaliminya. Akan tapi anak ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan durhaka kepada kedua orang tua. Maka bagaimana keadaan anak tersebut? Dia durhaka kepada kedua orang tuanya, padahal orang tuanya tidak pernah menzaliminya. Perhatikan ikhwan, kalau sekiranya orang tua kita menzalimi kita, yang mungkin membuat hati kita sedih, atau kita merasa kayak anak tiri atau anak angkat atau anak pungut sana, seolah bukan anaknya. Intinya mereka telah menzalimi kita, maka tidak ada kebolehan bagi seorang anak mendurhakai kedua orang tuanya. Tetap Islam menyatakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu. Misalnya orang tua antum menyuruh antum, tuh ada acara tahlilan, ikut. Maka kita secara hikmah menolaknya. Karena itu perbuatan bid'ah, kita tetap menolaknya. Kita bilang itu enggak sesuai dengan Nabi, contoh Nabi SAW. Tidak ada perintah Nabi SAW. Tapi kan dengan kata yang baik dan kita tetap berbuat baik pada orang tua kita. Jangan gara-gara Ustaz saya enggak mau sama orang tua saya. Kenapa? Nyuruh perbuatan bid'ah Ustaz. Seolah putus hubungan. Gara-gara apa? Gara-gara orang tua kita hanya berbuat bid'ah. Karena kejahilan, mereka hidup dalam kondisi enggak seperti kita, mungkin hidayah, Itu ketika mereka belum mendapatkan hidayah, maka kita bersabar. Ini harus kita pahami. Terus bersabar. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa. Terus saat mereka akan paham tentang agama ini, mereka akan tinggalkan perbuatan bid'ah itu. Atau mungkin lebih dari itu kesyirikan. Mungkin di antara orang tua kita ada yang masih percaya dengan hal-hal yang berbau syirik. Misalnya di rumah punya jimat pintu apa namanya? Tangkap supaya enggak kosong maling. Maling itu pintar kan ada jendela. Jin setan yang mengganggu. Itu syirik. Maka kita seorang anak, kalau antum mampu menjelaskan, jelaskan. Ikhwan yang harus kita pahami di sini, kaifiyah itu dia. Cara menyampaikan tersebut. Jangan antum sampaikan orang tua antum kayak teman antum atau anak antum. Beda. Makanya kalau kita belajar tentang kitab Ushulus Tsalatsah itu kan Syekh Muhammad bin Abdullah telah menjelaskan. Dan Syekh Utsaimin juga ketika mensyarah kitab itu telah menjelaskan bagaimana cara yang benar dalam berdakwah itu.
makna dari firman Allah, ya. Qul inna hadza apa ayat apa saya? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Qul, katakanlah, sesungguhnya inilah jalanku, ya, yang ala basirah. Ad'u ila Allah, aku berdakwah mengajak kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Maka Syekh Utsaimin menjelaskan, ketika menjelaskan apa makna tafsir dari basirah. Basirah itu memiliki 3 kriteria. Yang pertama tentunya berilmu, ya, memiliki ilmu yang kita sampaikan ini syirik, ini bid'ah, ya, itu maksud ilmunya. Ya, kenapa dia syirik, ini dalilnya. Yang kedua, kita harus mengetahui, ya, kaifiyatud da'wah, bagaimana cara mendakwahkan. Ya. Yang ketiga kata beliau, ya, mengetahui keadaan orang yang didakwahkan. Jadi kita harus tahu dulu ilmu. Yang kedua apa? Ketika kita mendakwah, lihat siapa yang kita dakwahkan. Kalau sahabat kita, maka ini cara dakwahnya. Kalau orang tua kita, ini cara dakwahnya. Kalau anak kecil, ini cara dakwahnya. Berbeda. Ya, lalu dilihat keadaannya. Jangan sampai antum dakwah syirik, bapak antum mau pulang dari kebun, capek-capek, Pak, sini Pak, capek. Akhirnya apa? Gak terima dakwah itu. Terus juga apa ikhwan? Bersabar. Lihat kisah Abu Hurairah juga. Bersabar dia bersama ibunya yang masih musyrik. Dia dakwahkan terus, ibunya tidak mau masuk Islam. Terus dia dakwahkan sampai titik di mana ibunya mencela Nabi SAW. Sama seperti antum dakwah ibu itu, antum bilang, wah, Wahabi itu, sampai antum dicela. Atau sampai dia mencela apa? Sunnah Nabi. Yang mencela tentang ini, ajaran apa ini? Gitu. Ya. Mencela bak isbal, dia bilang banjir, itu kan mencela. Ya, perempuan yang berjab, bercadar di tangan ninja, ya kan? Itu kan mencela syariat Allah. Bersabar. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Itu sabarnya itu. Ya. Dan itulah dakwah, teman. Ya, jangan kita sampai putus asa lalu kita katakan, udahlah Ustaz, kayaknya enggak ada harapan, Ustaz. Itu kan benar. Ya. Ini yang harus kita pahami, ikhwan. Ya, intinya adalah berbakti kepada kedua orang tua itu tidak ada batasannya. Ya. Hatta dia seorang musyrik, kita tetap apa? Berbakti kedua orang tua. Tentunya ada, ya, dalam artian kalau dia musyrik, enggak mungkin pula antum misalnya orang tua antum masih, misalnya dia orang apa? Konghucu, ya, kembali Konghucu Imlek. Nah, dia acara apa? Imlek atau ikut kongsi Pak Cai, ya? Enggak. Tak seperti itu ikhwan maksudnya. Ya, maksudnya ketika orang tua itu butuh, ya, minta tolong, sedih mengunjunginya, gitu. Ini yang maksud dari, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman itu. Nah, ya, jadi bab yang keempat tentang berbakti kedua orang tua. Yang tadi bab sebelumnya adalah bab berbakti kepada orang tua pada umum, secara umum.
Imam Bukhari mengkhususkan bab berbakti kepada orang tua wa in zalama, walaupun dia zalim. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita akan kaji kita pada malam hari ini. Ini masih bab seterusnya, masih bahas tentang orang tua ya, masih membahas tentang kedua orang tua. Ya, ada dua bab lagi. Nah, saya akan cukup kaji kita pada malam hari ini. Barakallahu fiikum wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan ada yang menanyakan. Waktu yang tersisa kita bersoal jawab. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini kan anak dibuang tadi saja. Mungkin ini anak itu bulan di luar nikah dibuang. Iya. Kan ke orang tua apakah dia wajib berbakti juga? Barakallahu fiikum. Anak di luar nikah. Anak haram itu. Itu istilah kita ya. Naam ya Pak. Birrul walidain. Seorang anak itu tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ketika seorang dia lahir ya, dalam keadaan ya, di mana orang tuanya statusnya ya belum menikah, dia hasil dari zina, naudzubillah min dzalik, maka kita katakan, pertanyaannya, apakah dia tetap dikatakan anak? Anak kan? Dan ibu yang wanita yang melahirkannya tetap dikatakan ibu. Berarti apa? Tetap berbakti. Ya. Karena bagaimanapun suatu seseorang misalnya dia lahir ya hasil dari zina, maka tetap dikatakan orang yang melahirkannya disebut dengan ibu. Maka apa? Tetap birrul walidain. Ya, tetap berbuat bakti kepada orang tua. Ya. Adapun ini ibu ya, sudah pasti. Maka pertanyaan yang kedua adalah laki-laki yang telah menghamili ibunya, apakah tetap dikatakan ayah? Tetap ayah. Maka dia tetap berbakti kepada ayahnya. Walaupun ikhwan di situ ada bab tersendiri berkaitan tentang anak hasil zina. Apa itu? Itu seorang anak tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Itu aja. Dan itu tetap ayahnya. Yang tidak boleh adalah ketika dia ya menikah, seorang perempuan misalnya dia menikah, tidak boleh mengatakan misalnya fulanah binti fulan, dinasabkan kepada ibu. Ya, itu. Tapi tetap itu adalah ayahnya. Dia wajib berbakti kepada kedua orang tua. Itu. Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tayyib, barakallahu. Apa saja bentuk birrul walidain? Perhatikan ikhwan bahwasanya birrul ya barra ya birru itu kan bermakna kalau kita terjemahkan berbuat baik. Ya. Berbuat baik yang harus kita pahami di sini adalah perbuatan yang tentunya di atas syariat Allah Subhanahu wa taala.
Maka selagi perbuatan tersebut dikatakan perbuatan yang baik dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah apa? Birrul walidain. Ya, kita membantu orang tua kita dalam pekerjaannya, itu birrul walidain. Yang tentunya perbuatan kerjaan yang halal misalnya. Yang kalau maaf kalau seandainya orang tua maling misalnya ikut birrul walidain kan? Ninja sawit bukan birrul walidain. Ya. Jadi seperti itu. Dan dua ikhwan masuk birrul walidain itu Pak, kita mendakwahkan orang tua kita, mengajarkan pada kebaikan. Seperti Pak, mengajak sholat kalau dia belum sholat, atau ke masjid kalau dia itu sholat di rumah terus laki-laki. Itu birrul walidain. Ya, termasuk birrul walidain. Ya, ini kita bahas juga ada namanya birrul walidain, mengucapkan apa? Kata-kata yang baik, yang lembut. Ya. Birrul walidain apa lagi? Itu apa? Kita berusaha membalas kebaikannya walaupun kita harus yakin kita akan mungkin bisa membalas apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Ya. Maksudnya apa? Perbuatan yang itu sebagai tanda kita berbakti kepada orang tua apa? Menolong mereka, ya, membantu mereka, ya. Kemudian juga termasuk birrul walidain, ya. Kita bahas tentang menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Itu apa? Misalnya kalau ada seseorang itu bukan sahabat dari ayah kita, maka kita apa? Dalam bentuk rangka berbakti kepada kita, kita sering apa? Atau mengunjungi apa? Orang tersebut. Ya, bersilaturahmi kepada apa? Pergi kepada rumahnya, mengunjunginya, menanyakan kabarnya. Dan termasuk juga anak keturunannya misalnya, anak dan cucunya. Itu bentuk birrul walidain. Ya, kita mengunjungi, menziarah orang-orang yang merupakan sahabat dari orang tua kita. Masuk birrul walidain. Dan masuk birrul walidain yang paling besar adalah apa? Mendoakan orang tua. Doakan nih, Pak. Doakan dan doakanlah orang tua kita. Kita bahas nanti masalah ini tentang ya mendoakan orang tua kita ya dengan doa-doa kebaikan, ya, doakan dia agar sehat, ya, doakan dia agar tetap berada di agama ini, menjadi orang-orang yang taat ibadah. Doakan, ya. Kalau sudah meninggal, doakan Allah ampuni dia, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya. Ini ada doa apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, gitu. Baik, itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah dan ibu kita. Ya, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.